Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari kiamat. Anak-anakku sekalian kelas 3 dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah liridwailai syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas iman kepada hari kiamat. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi iman kepada hari kiamat, tentunya kita harus tahu iman kepada hari kiamat, yaitu percaya bahwasanya nantinya akan ada hari kiamat, dan hari kiamat itu pasti akan datang. Kapan kita tidak tahu. Nah, kali ini kehidupan yang ada saat ini itu meliputi seperti halnya dalam slide kali ini, ya. Ini salah satunya. Kita sekarang berada dalam posisi ini. Kita dulu masih dalam keadaan masih baru lahir, menjadi anak balita, terus lanjut semakin besar menjadi anak-anak, ya, usia antara 6 sampai 15 tahun. Terus kita sekarang di posisi menjadi seorang yang remaja, dewasa, ya, yang tahu akan hal baik maupun buruk, dan nantinya kita akan melalui ini segmen yang keempat, yaitu kita akan melalui sosok menjadi seorang orang tua yang keriput, yang sudah tidak lagi kuat beban, ya, dalam bekerja, dalam apa, berbeda dengan saat muda masih bisa jalan kemana-mana, ya. Kalau ilustrasi di sini ada anak muda yang lagi naik gunung, ya, penuh dengan semangat, dan sekarang menjadi orang tua. Dan setelah menjadi orang tua ini, barulah kita menghadapi yang namanya meninggal dunia. Nah, di sini ilustrasinya meninggal dunia, hanya di sini terlihat seperti patok, ya, hanya sekedar patok, ya, yang mana kita sudah tidak ada lagi di dunia, melainkan di alam barzah. Alur hidup manusia ya ini, mulai dari anak kecil, remaja, anak-anak, dewasa, orang tua, meninggal dunia. Di dunia hanya tinggal nama saja. Lalu kemana setelah itu? Nah, disinilah kita. Nah, apa itu kiamat? Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Tentunya di sini dalam surat Al-Zalzalah, ya. Hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Tentunya hari kiamat ini adalah hari yang mana sangat-sangat, kalau kita bayangkan itu, semuanya yang ada di dunia ini itu hancur lebur. Gunung berterbangan, ya, bumi hancur, langit terbelah, semuanya. Nah, bahkan sekarang ini sudah terjadi kiamat-kiamat kecil yang menjadi salah satu saksi, ya, seperti itulah kiamat yang nanti akan terjadi, ya. Ini yang kiamat kecil yang terjadi di suatu wilayah, tidak semua wilayah. Itu salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Nah, dalil yang menerangkan tentang hari kiamat di sini dalam surat At-Toha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha lituhza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, hari kiamat itu
dirahasiakan oleh Allah SWT. Jika kita tahu bahwasanya hari kiamat itu kapan terjadi, maka hidup kita itu tidak akan sebahagia sekarang. Kita bisa enak, makan enak, tidur nyenyak, selain itu bisa kesana kemari, main sepak bola, masak-masak, kumpul dengan teman, terus ke tempat wisata, jalan-jalan, ke mall, belanja dan sebagainya. Ini yang kita rasakan saat ini ya seperti itu, tanpa memikirkan kapan terjadinya hari kiamat. Namun kalian juga harus tahu bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Maka dari itu kita harus siap-siap diri, ya. Apa yang kita lakukan sebelum hari kiamat itu datang dengan apa? Yaitu dengan cara berbuat baik, ya, selalu beramal soleh. Insya Allah apa yang kita lakukan selama hidup di dunia itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan hal yang baik juga. Selanjutnya, kebenaran datangnya hari kiamat dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Pada saat hari kiamat itu terjadi, maka orang-orang yang dulu sudah meninggal dunia akan dibangkitkan lagi di alam kubur. Ini salah satunya. Terus iman pada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima setelah rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Adalah iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari mukmin yang mutakin, orang-orang yang bertakwa. Kalau kalian menjadi orang yang iman, bahwasanya percaya adanya hari kiamat, termasuk insya Allah kalian termasuk orang yang mutakin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ada dua macam hari kiamat. Yang pertama ada kiamat sughro, ada kiamat kubro. Nah, tentunya kalian sudah paham kiamat sughro itu apa dan kiamat sughro itu apa. Kiamat kubro itu adalah kiamat besar, sedangkan kiamat sughro itu adalah kiamat kecil. Nah, seperti apa kiamat sughro? Kiamat sughro itu adalah kiamat kecil, merupakan kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contoh banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami. Ini salah satu yang terjadi di sebagian wilayah. Itu adalah salah satunya kiamat sughro, kiamat kecil, dan tidak semuanya dihabiskan oleh Allah SWT, hanya beberapa saja yang dihabiskan. Termasuk kemarin sempat terjadi yang namanya kebanjiran, terus tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus. Itu salah satunya, salah satu kiamat sughro yang terjadi di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Itu menjadi salah satu tanda-tanda terjadilah kiamat sughro. Ini yang terjadi, ilustrasi-ilustrasi yang terjadi adanya banjir yang sekarang ini melanda di Indonesia, kemarin di Jawa Barat, di Kalimantan, di Jember, terus di Sulawesi kemarin gempa. Nah, harapannya semoga kita semuanya ada di Banyuwangi itu selamat, amin ya rabbal alamin. Dan tanda-tanda yang saat ini sekarang itu ada kiamat sughro, yaitu adanya Gunung Raung yang sekarang ini mulai bergemuruh. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, ya. Nah, di sini di dalam surat di sini, ya, ini di surat Al-Waqiah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu kembalikan. Jadi manusia itu akan meninggal dunia dan akan kembali kepada Allah SWT sesuai dengan bertanggungjawabkan. Selama kalian hidup di dunia itu, apa saja yang dilakukan akan dibalas oleh Allah SWT dengan apa yang kamu lakukan selama hidup di dunia itu. Kalau memang amal kalian baik, maka otomatis apa balasan Allah itu dengan balasan yang baik juga. Tapi kalau selama kalian hidup di dunia itu dengan hal-hal yang keji, hal yang tercela, maka balasan Allah itu juga keji. Alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibandingkan dalam kuburnya. Nah, alam barzah ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Seperti apa kita juga tidak tahu. Kalau memang dalam cerita orang-orang yang pernah meninggal dunia dalam keadaan mati suri, itu merasakan bahwasanya alam barzah itu posisinya seperti adalah alam yang tidak siang juga tidak malam. Jadi seperti itu, dan rumah-rumahnya juga ada, menunggu datangnya hari kiamat, menunggu datangnya mereka dibangkitkan di alam kubur. Nah, kiamat kubro itu adalah kiamat besar, merupakan peristiwa yang besar yang hancurnya alam semesta ini, yang semesta ini tidak ada
satu orang pun yang tersisa di dunia ini, semuanya hancur. Nah, inilah awal mulanya dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah yang mengetahui kapan hari kiamat itu datang. Nah, ini salah satu ilustrasi, ada meteor yang jatuh ke bumi, meteor yang sangat besar dan menghancurkan isi bumi. Ini harapannya semuanya kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia nantinya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Gambaran kiamat kubro, pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kalau kalian pernah memegang kapas ya, terus kamu tiup, itulah bayangan kita, gunung yang berterbangan seperti itu, seperti layaknya kapas yang berterbangan. Jadi kalau kita bayangkan seperti itu, ya Allah, na'udzubillahi min dzalik, semoga saja tidak terjadi. Semoga saja Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan dan menjadikan kita itu menjadi orang yang benar-benar insan yang bertakwa. Nah, ini dalam surat Al-Qari'ah. Langit pun menjadi pecah belah di dalam surat Al-Muzammil. Terus dan ditiupkan trompet sangkala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkala itu lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Di sini dalam surat Az-Zumar ayat 68. Bahwasanya di sini banyak sekali orang-orang yang sudah mengetahui, memahami bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu apa saja, gambaran kiamat kubra seperti apa. Ya, ini salah satunya di dalam surat Al-Qari'ah, surat Al-Muzammil dan surat Az-Zumar. Terus berikutnya dalil kiamat kubra di sini juga ada ya. Salah satunya, maka apabila sangkakala ditiup dan diingatkan bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Nah, ini salah satu sosok yang mengerikan sekali. Kita pernah melihat tsunami saja yang pernah di Aceh pada tahun 2004. Itu anak-anak sangatlah dahsyat sekali ya. Ada lebih 100.000 orang ya yang ada di Aceh itu meninggal dunia. Semuanya rata menjadi tanah, rumah-rumah hilang semuanya, kecuali hanya rumahnya Allah. Di situ ada beberapa masjid-masjid yang masih kokoh berdiri. Ini salah satu tanda-tanda hari kiamat kubro ya, seperti itu contohnya yang terjadi di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu jalan kita dalam kehidupan kita, alur kita dalam hidup, mulai dari hari kiamat terjadi di sini ya, mulai dari sasangkala pertama ditiup, berikutnya alam semesta yang ada di dunia ini, baik bumi, langit, semuanya hancur lebur dan seisinya. Manusia yang ada di bumi ini semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Barulah Allah membangkitkan manusia yang telah meninggal, dibangkitkan lagi, terus berkumpul di padang mahsyar. Semuanya berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan semuanya sama, usianya juga sama ya, usianya sama, tidak ada yang tua, tidak ada yang lebih muda, semuanya sama. Terus disitulah kita akan dihisap amal kita. Dihisap itu adalah dipertanggungjawabkan, di mizan, ditimbang amal kita, amal baik dan amal buruk kita. Apakah amal baik kita itu lebih banyak dibanding amal buruk kita atau sebaliknya? Ketika amal baik kita itu lebih banyak dibanding amal buruk, maka otomatis pilihan kita adalah yaitu bisa saja di surga, bisa saja di neraka. Ini salah satunya. Pada hari kiamat seorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan: tentang umur, untuk apa saja umur itu dipergunakan; tentang ilmunya, apa yang dilakukannya dengan ilmu tersebut; tentang hartanya, dari mana didapatnya dan untuk apa dibelanjakannya; tentang tubuh, tenaga atau kekuatan tubuhnya, untuk apa dipakainya. Ini ada 4 pertanyaan. Umur kita selama kita hidup itu untuk apa saja? Apakah umur kita yang sekarang ini, usia sekarang, apakah sudah banyak yang kita gunakan untuk hal yang baik atau belum? Mari kita introspeksi diri. Terus tentang ilmu, apakah ilmu yang sudah kita terima itu benar-benar bisa kita manfaatkan untuk orang lain,
apakah sudah bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri? Ya, kita sekarang bisa berkoreksi mulai dari sekarang. Terus tentang harta yang kita miliki sekarang ini, apakah harta kita itu harta yang barokah, harta yang manfaat untuk orang lain, apa kita pernah bersedekah kepada fakir miskin? Ya, kita harus bisa memikirkan hal yang seperti itu. Berikutnya, selain itu ada 4 pertanyaan yang terakhir, yaitu tubuh kita, tenaga kita, kekuatan kita. Apakah selama kita itu bertenaga, punya tangan, punya kaki, untuk apa kaki kita, untuk apa tangan kita ini selama kita hidup di dunia ini? Apakah sudah digunakan untuk hal yang baik? Mari kita introspeksi diri anak-anak. Kita nanti kalau memang kita sadar bahwasanya banyak sekali dosa yang telah kita lakukan, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita nanti dalam waktu dekat, pastinya pun nanti pas waktu kita meninggal dunia itu kita dihisab dan nanti kita mendapatkan tempat yang baik, yaitu surganya Allah. 12 ramalan kiamat yang pernah gagal ini ada banyak ramalan dari seorang yang menurut mereka itu hari kiamat akan terjadi pada tahun berapa ini. Yang ini kemarin sempat terakhir itu ada ini ramalan kiamat bangsa Maya, itu tahun 2012. Sempat pernah terjadi film, ada film hari kiamat tahun 2012, tetapi tidak muncul terjadi. Nah, kapan sampai sekarang tahun 2021? Nah, belum juga adanya tanda-tanda hari kiamat. Kita tidak tahu, makanya tidak pernah kita membayangkan, tidak pernah kita bisa menentukan kapan itu terjadi. Yang penting kita fokus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, menjalankan sholat, menjalankan ibadah, muamalah yang penting-penting, sehingga nantinya kita bisa mempertanggungjawabkan di kemudian hari dan kita mendapatkan tempat yang layak. Berikutnya, benarkah yang tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah? Nabi Muhammad saja tidak tahu. Nabi Muhammad saja tidak tahu, yang tahu adalah Allah, sesuai dengan ayat yang tadi ya, bahwasanya Allah merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Tentunya ada tanda-tandanya. Kiamat rahasia Allah. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhti fiha lituhza kullu nafsin bima tas'a. Di dalam surat At-Taha ayat 15 sudah diterangkan, dirahasiakan informasi Al-Qur'an tentang kiamat di sini. Ini dalam surat Al-Zalzalah ini ayat 1 sampai 6. Ini tanda-tandanya hari kiamat itu terjadi. Ini idza waqa'atul waqi'ah, ini surat Al-Qari'ah ya. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ini apa hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Maka hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ini dalam surat Al-Qari'ah. Ini ada dalam Al-Qur'an. Ini tidaklah buatan manusia, ini benar mushafnya ya. Ini wahyu Allah yang turun, yang harus kita ketahui bahwa di dalam Al-Qur'an sudah ada tanda-tandanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, ini nama-nama hari akhir, banyak sekali ya nama-nama hari akhir. Terus selanjutnya ini tanda-tanda kiamat kecil. Ini ya yang sering terjadi di dunia kita saat ini, di sekeliling kita. Ini melimpah harta benda, enggan menerima sedekah, munculnya orang yang mengaku nabi, kurangnya sifat amanah. Ini banyak orang yang kurang percaya, banyaknya pejabat yang zalim, korupsi, perzinaan, minuman keras, obat terlarang ya, obat terlarang, merajalela, perzinaan, anak-anak pacaran di luar nikah, terus menikah, terus hamil sampai di luar nikah. Namun dari ini terjadi salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyak sekarang itu banyak sekali bangunan-bangunan yang tinggi ya, tertinggi. Kemarin itu sempat di Abu Dhabi itu sampai tertinggi sampai 1000 meter. Nah, tertinggi menjulang ke atas. Berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan. Hampir setiap hari kita melihat berita bahwasanya sering terjadi yang namanya pembunuhan, membunuh teman sendiri, banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam. Nah, sekarang itu umat Islam sedang diadu domba, nah saling membenci,
terus merajalela, pemutus silaturahim, buruknya hubungan tetangga, ini sama tetangga saja tidak akur. Ini salah satunya tanda-tanda hari kiamat kecil. Orang tua berlagak seperti anak muda. Sekarang bisa kita lihat sekarang anak muda, terus orang tua yang mungkin orang yang sudah tua tapi stylenya atau tampilannya seperti anak muda, merajalela riba dan sifat kikir. Ini salah satunya. Kita tidak boleh kikir, ya, tidak boleh riba, tidak mengambil keuntungan lebih, ya. Terus mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal. Kalau nggak ketemu dengan orang, kalau nggak salam dengan orang yang tidak dikenal, nggak salam, ya. Terus wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Banyak orang sekarang ini pakaian-pakaian yang dipakai itu mulai pakaian benar, dia itu berpakaian tetapi terlihat auratnya, seperti hanya membentuk tubuhnya. Banyak orang yang memang benar-benar menutup auratnya, memakai mukena, namun pakaian yang dia pakai itu pakaian yang tipis. Ini yang terjadi salah satunya tanda-tanda hari kiamat kecil. Terus bagaimana tanda-tanda hari kiamat besar atau kiamat sugro? Ya, ini salah satunya. Terakhir, banyak kebohongan, informasi yang simpang siur, ini yang terjadi, banyaknya hoax. Ini salah satunya tanda-tanda hari kiamat, dan semuanya ini sudah terjadi. Makalah tanda-tanda ini sudah terjadi di Indonesia, makanya banyak terjadi bencana yang ada di Indonesia. Semoga kita semuanya selamat. Allah selalu menjaga kita dalam hal apapun, dimanapun kita berada. Amin. Ini tanda-tanda hari kiamat besar. Binatang ajaib yang dapat berbicara dengan manusia sudah mulai ada beberapa bicara di mana-mana sekarang, sudah mulai banyak sekali, ya, binatang-binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Terus turunnya Imam Mahdi, ini salah satunya, turunnya Imam Mahdi. Terus adanya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, datangnya bangsa Ya'juj Ma'juj. Ini terbitnya materi dari arah barat, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Sekarang itu Al-Quran sudah digantikan dengan IT, sudah digantikan dengan HP. Sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak mementingkan yang namanya Al-Quran. Al-Quran sudah ditinggalkan, banyak yang meninggalkan. Sekarang itu lebih banyak orang membaca HP, membaca WA daripada membaca Al-Quran. Bisa dihitung, bahkan sekarang itu mulai banyak orang yang suka membaca Quran dibanding membaca Quran. Padahal barokahnya membaca Quran lebih besar dibanding membaca Quran. Rusaknya Ka'bah di kota Mekah, kayak ini, rusaknya Ka'bah di kota Mekah. Alhamdulillah Mekah sekarang masih baik, tidak ada apa-apa. Namun bisa melihat mungkin beberapa bulan kemarin itu sempat terjadi yang namanya banjir yang ada di Saudi Arabia sana. Terus terjadi halnya angin, hujan es yang terjadi di Timur Tengah sana. Ini salah satu tanda-tanda mulailah, ya, tanda-tanda kiamat mulai datang. Dukan kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang beriman sejati, sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Ini salah satunya. Bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semua, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang alhamdulillah kita masih ada beberapa masyarakat, tokoh agama yang masih ada di sini kita. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah, kita belajar agama, kita belajar mendekatkan diri dengan menjalankan sholat 5 waktu, berbuat baik kepada sesama. Insya Allah kita itu akan selamat dunia dan akhirat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, ya. Terus untuk lanjutannya pertemuan minggu depan, semoga pembahasan tentang hari kiamat ini dapat berikan manfaat untuk kita semuanya. Semakin hari iman kita semakin bertambah, jangan sampai semakin hari iman kita berkurang. Taatlah perintah Allah, lakukan dan laksanakan kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat 5 waktu, karena itu sebagai bekal kita nanti ketika kita meninggal dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Sekian saya akhiri, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.